itu. Anda akan karam bersama dia. Lebih baik balik badan. Memangnya presiden nggak tahu siapa ya orang-orang yang berada di balik orang-orang itu yang mau direshuffle? Tahu? Atau jangan-jangan presiden akan melakukan proses dadakan? Apakah Abang juga punya informasi sudah terjadi juga kesepakatan di kalangan oligarki ini untuk menaikkan Gibran sebagai presiden pada akhirnya? Ya paling aman begitu bagi mereka. Karena mereka berharap akan ada bulan madu lagi seperti 10 tahun yang lalu kan. Nah ini yang menurut saya sudah harus diantisipasi. Karena kalau tidak diantisipasi dari sekarang, ini bisul pecah. Gitu. Tinggal pilihannya, presiden mau copot orang-orang itu atau presiden ingin kursinya digergaji oleh orang-orang itu. Benarkah ada skenario bulan madu kedua? Narasumber mengungkap dugaan adanya kesepakatan oligarki untuk mendorong Gibran sebagai presiden. Jika benar, katanya, ini bisa membuka jalan bagi kembalinya kepentingan lama. Ini fakta atau sekedar hipotesis politik? Publik menunggu buktinya. Kan bisa. Nah ini harus diantisipasi. Oleh karena itu saya membaca situasi ya menjelang 17 Agustus ini ya itu sama dengan peristiwa menjelang 5 Oktober 1965 gitu loh. Ada yang ingin memanfaatkan momentum itu. Nah, oleh karena itu betul-betul ada situasi-situasi yang menurut saya, analisis saya, nggak wajar, Bung. Pada awal-awal Juli itu begitu banyak polisi di Jakarta, ya, Brimob, Densus, bagi saya aneh, nggak ada penjelasan. Seperti menghadapi 212 ya, ada 16 waktu itu dari Polda, Brimob yang menghadapi 212. Iya. Tapi kan memang kenyataannya masa aksi paling banyak di Jakarta. Iya. Tapi ini belum ya? Belum. Terlalu banyak. Jadi ada apa? Kalau kita baca ini, ini Buni Hargen ya, nanti bisa juga saya diskusi dengan Anda ya. Dia menggunakan teori butterfly effect ini. Teorinya sederhananya berbunyi kan, seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas juanda itu bisa memunculkan badai di Lautan Pasifik. Artinya dia ingin mengatakan bahwa badai akan terjadi kalau Kapolri diganti. Apakah memang itu yang? Nah ini kan artinya upaya perlawanan supaya nggak diganti. Itu kan pesannya begitu. Ya nggak bisa. Presiden nggak boleh takut. Apalagi presiden yang tentara. Nggak ada cerita dalam sebuah pertempuran militer kalah sama polisi, nggak ada. Kalau militer kalah dengan polisi, berarti negaranya salah. Harus diatur persenjataan Polri sampai batas apa, persenjataan militer apa. Nggak ada tuh teori di dunia polisi mengalahkan militer, nggak ada. Berarti kalau polisinya kuat. Menjelang 17 Agustus, benarkah situasinya mulai mirip 1965? Narasumber menilai secara analisis, situasi politik saat ini dinilai mengingatkan pada kondisi menjelang 5 Oktober 1965. Ia menyoroti mobilisasi aparat dan potensi konflik kekuasaan. Apakah ini sekedar alarm politik atau ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar? Publik yang menilai, bukti tetap jadi kunci. Raja Juli itu menurut saya, presiden menurut saya, udah nggak usah nunggu lama-lama, pecat yang begini-begini, pecat. Jangan pedulikan dia dari PSI atau dekat dengan Jokowi, pecat menurut saya. Yang ada indikasi kemarin-kemarin, pecat sudah. Ganti, kayak nggak ada yang lain lagi. Sama juga kalau kita bicara seperti Bung Indra menyebut nama Gibran gitu. Apa sebego itu gitu rakyat kita, nggak ada orang yang lebih pintar dari Gibran gitu. Ya. Orang-orang yang belajar benar kan marah. Maka kita sekarang sudah
Cukup Presiden, cukup dengan omon-omonnya itu. Tindakan sekarang, ditunggu. Oke, kita tunggu. Mau dadakan seperti apa? Ya saran saya ya berani. 9 demo batal. Benarkah ada remote control di baliknya? Narasumber menduga adanya pihak yang mengatur pergerakan aksi dari belakang layar, sekaligus mendorong Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle. Ini hanya hipotesis politik atau ada kekuatan yang benar-benar mengendalikan arah gerakan? Bukti dan fakta yang akan menjawab. Presiden. Siapa yang digerakkan oleh kekuatan oligarki ini untuk menjatuhkan presiden? Ya pasti menggunakan aksi demo-demo itu tadi. Yang seperti saya bilang, ini saya baca adalah ketika 9 aksi demo itu batal, hari itu juga tiba-tiba batal, serentak. Berarti ada yang mengendalikan. Nah ini juga ada remote control di satu tempat yang mengendalikan mereka. Mereka balik ke Iya, basisnya. ya mereka bisa saja nanti, kan ada pihak-pihak yang paling tidak nyaman dengan reshuffle kabinet itu. Oke. Karena dia tidak punya kekuasaan lagi. Nah ini dia akan menyelamatkan, menurut saya, harta-harta haramnya ya dengan cara seperti itu. Ini seperti negeri mafia begitu loh. Kalau orang-orang yang pejabat bekerja sama dengan oligarki hitam, ya susah. Ini kan seperti mafia-mafia di Italia begitu. Artinya setelah nanti ada reshuffle dan kalau itu benar berani dilakukan oleh Presiden Prabowo, maka sejumlah menteri ini akan ditangkap. Saya menyarankan Prabowo seperti itu. Saya menyarankan Prabowo punya keberanian seperti Soeharto. Oke. Soeharto berani hanya dengan modal super semar berani menangkap 14-15 menteri. Kemudian menjadi 14. Yang satu Ruslan Abdul Ghani dibatalkan. 14. Apa itu terindikasinya? Terindikasi komunis, terindikasi dekat dengan Soekarno, terindikasi main uang. Dan sadansi ya? Iya. Kan waktu itu misalnya Subandrio, Hairul Saleh, Owe Cutat, ya. Kemudian siapa lagi? Yusuf Muda Dalam, yang gubernur Bank Sentral itu. Kenapa Prabowo nggak berani seperti Soeharto untuk menjaga kestabilan gitu? Nah, memang konteks peristiwa 6566 itu berbeda dengan konteks saat ini. Cukup dengan omon-omonnya. Sekarang waktunya bertindak. Narasumber melontarkan kritik keras kepada Presiden Prabowo dan menilai keputusan besar tak bisa terus ditunda di tengah tekanan politik yang disebut semakin berat. Benarkah ini titik penentuan Prabowo? Bertindak tegas atau kehilangan momentum? Makanya ini misteri nih KPK ini. Itu harus diganti juga menurut saya. Karena ini bagian dari warisan lama. Sehingga KPK berpotensi dimanfaatkan juga oleh oligarki untuk menangkap siapa misalnya. Pejabat-pejabat yang memantau keuangan siapa? Kira-kira itu. Menurut saya ini udah waktunya KPK-nya diganti, Kapolrinya diganti, Jaksa Agung. Kita nggak percaya, Bung. Ini titik rusuhnya adalah ketika krisis hukum bertemu dengan krisis politik dan krisis ekonomi, negara ini bahaya, Bu. Ini menjadi negara barbar. Sebelum ini terjadi, menurut saya, Presiden kalau perlu Agustus ini reshuffle orang-orang. Ya, ada yang mencoba membuat arsir ya terhadap operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK daerah-daerahnya. Ternyata mereka menyimpulkan bahwa bupati-bupati yang kuat itu digeser untuk menghadirkan partai yang membesarkan satu partai politik di daerah itu. Apakah memang ini yang menyebabkan KPK juga harus diganti semua personilnya?
Ini kan sejak awal bahwa KPK ini akan menjadi masalah kemudian hari bagi Presiden Prabowo. Program-program Prabowo ini memang bisa disabotase oleh aparat-aparat penegak hukum. Membunuh atau dibunuh? Indonesia menuju titik genting? Narasumber menggambarkan pertarungan politik dengan istilah membunuh atau dibunuh dan menilai situasi Agustus berada dalam kondisi siaga. Apakah ini sekedar alarm politik atau pertanda konflik kekuasaan yang semakin memanas? Ini seperti to be or not to be, Bung, dalam peperangan. Karena kalau tidak, posisi dia berbahaya. Membahayakan dirinya. Ini kan sedang berkonflik keras. Akhirnya pilihannya membunuh atau dibunuh, seperti di medan tempur. Nah, sekarang Presiden punya kekuasaan itu. Dia bisa lakukan untuk situasi di mana krisis ekonomi sedang bertemu dengan krisis hukum dan sebentar lagi krisis politik. Krisis politik ya dari Presiden. Tidak berani mengambil keputusan. Reshuffle kabinet. Itu. Kalau dari sisi intelijen, apakah Bang punya informasi misalnya larinya para ini modal asing di di indeks harga saham gabungan itu karena memang pihak intelijen asing mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu, sama dengan kemarin kita bahas juga masalah pagar. Ini kan ada faktor internal dan eksternal. Ya, artinya kan tentu tidak semua yang dulu nyaman dengan pemerintahan lama, kemudian mereka tidak mendapatkan roti baru gitu atau gula-gula, ya dia akan mendukung. Jadi menurut saya situasi Agustus ini memang sudah menjadi situasi siaga satu, bukan hanya karena kita sedang mempersiapkan Dirgahayu 81 tahun kemerdekaan. Benarkah KPK bisa dimanfaatkan oligarki? Narasumber menduga KPK berpotensi dijadikan alat kepentingan tertentu untuk menekan pihak yang dianggap mengganggu. Ia pun mendorong perombakan pimpinan penegak hukum. Ini alarm serius atau sekadar hipotesis politik? Bukti tetap penentu. Selamat Ginting. Ya. Menjual. Ya. Bang, apakah pergerakan masa aksi di bulan Agustus ini itu sudah mengarah kepada pembulian Presiden? Kalau kita lihat betapa popularitas dan elektabilitas Presiden belakangan ini kan turun sama sekali. Ya, saya kira tanda-tanda itu ada ya. Artinya secara hipotesis ya, bukan kesimpulan faktual. Karena kesimpulan faktual itu harus dibuktikan dulu. Jadi ada fakta, ada data, ada analisis, ada kemungkinan. Jadi ini, demo-demo ini tidak bisa dipisahkan dari gonjang-ganjing di awal Juli. Di mana konflik yang besar antara kepolisian dan kejaksaan itu tidak bisa dibantah lagi. Ini menurut saya ada kasus di mana pembangkangan terhadap presiden itu terjadi sejak Juli ya. Gerakan itu. Artinya memang program prioritas presiden untuk mengambil dana sebanyak-banyaknya dari oligarki hitam, dari pejabat-pejabat yang terkait dengan pejabat negara, itu sedang dilakukan sabotase. Jadi ada sabotase terhadap program presiden, dalam hal ini PKH itu, ya, penertiban kawasan hutan. Dan itu betul-betul, ini kan seperti sebuah satgas khusus, yang karena memang tidak bisa lagi mengandalkan kepolisian. Demo Agustus, benarkah mengarah ke penggulingan presiden? Narasumber menilai, secara hipotesis, ada tanda-tanda tekanan politik terhadap Presiden Prabowo.
termasuk dugaan sabotase terhadap program pemerintah. Penggulingan presiden atau sekadar gejolak politik? Bukti dan fakta yang akan menjawab. Lalu yang ke-9, tempat di DPP PSI di Jalan Wahid Hasim, penyelenggaranya Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia, itu juga batal. Nah, tuntutannya ini berbeda-beda. Yang kemarin, yang 9 itu tadi kasus korupsi yang berkaitan dengan kasus uang 3,4 miliar. Ini menarik, kok batal tiba-tiba 9 aksi demo hari itu, Rabu 5 Agustus 9 aksi demo batal. Jadi saya membaca kemungkinan ada dirijen yang mengorkestrasi demo-demo di Jakarta. Dan saya khawatir tema-tema ini adalah tema-tema yang bukan utama sebenarnya. Tapi ini adalah tema sambilan yang kemungkinan nantinya bisa saja demo ini fokus pada satu isu utama. Karena bagi saya aneh ini. Jadi saya menduga ada dirijen yang mengorkestrasi demo-demo ini untuk maju, untuk mundur, untuk batal. Apa dirijen itu kekuatan oligarki sendiri yang mengendalikan masa aksi ini untuk tujuan yang lain? Ya, saya kira sekarang oligarki hitam selama hampir 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo itu tidak nyaman. Selama 10 tahun eranya Jokowi itu begitu nyaman, maka ini mereka tidak nyaman, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, tentu dia berselingkuh dengan pemegang kekuatan juga. Pemegang kekuatan yang punya kekuatan memaksa, koersif, dan ini tentu saja mereka bekerja sama. Dan seperti saya bilang itu, salah satu yang nanti menjadi sasaran menurut saya adalah program-program presiden yang ini untuk didelegitimasi. Nah, terutama itu tadi, program PKH itu, karena kan mengambil uang dari oligarki, ya, dari kekuatan-kekuatan untuk negara kan diambil. Nah ini, kalau ini di program presiden disabotase, nah ini yang menurut saya akan ada perang besar-besaran di situ, Bung, yang kemungkinan juga nantinya akan meledak demo di beberapa tempat. Saya kira, hitungan saya kira-kira Banten lah. 9 aksi demo batal serentak. Benarkah ada dirijen di baliknya? Narasumber menyoroti 9 aksi yang batal pada 5 Agustus dan menduga ada pihak tertentu yang mengatur arah pergerakan massa. Kebetulan belaka atau ada skenario di balik layar? Dugaan ini masih perlu dibuktikan. Misalnya Kapolri, hampir 6 tahun gitu. Loh, ini kan artinya lebih lama dari masa kepresidenan. Sudah sejak awal saya mengatakan ini terlalu lama ini. Artinya kalau terlalu lama presiden ini seperti memelihara anak macan. Akhirnya presiden akan digigit sendiri oleh anak macan itu menjadi macan yang sudah buas. Menurut saya sudah waktunya presiden itu mengganti Kapolri, mengganti Jaksa Agung. Ini orang-orang tersandera menurut saya kalau terlalu lama. Yang satu hampir 7 tahun, yang satu hampir 6 tahun. Ini potensi dia menjadi personifikasi dari dirinya. Sekarang Bung Indra lihat bagaimana di media sosial dan lainnya, 2 orang ini dimunculkan keburukan-keburukannya. Artinya apa? Keburukan Jaksa Agung ini kemungkinan disebarkan oleh kemungkinan. Keburukan Kapolri kemungkinan juga disebarkan oleh. Perang ini sebenarnya di udara. Nah, kenapa yang 2 orang ini nggak dibuang segera gitu? Kalau perlu sebelum 17 Agustus. Apa itu juga para pengamat yang punya kecenderungan untuk dekat dengan Kapolri mengatakan bahwa ini akan memunculkan butterfly effect, ya, artinya efek kupu-kupu bahwa
dengan pergantian Kapolri justru masalah keamanan akan jadi buruk. Ya kalau dia tidak sanggup, ya sudah. Kalau situasi nggak bisa, ambil alih oleh TNI, oleh militer. Saya khawatir ini... Ada opsinya nanti ya? Oh iya dong. Saya khawatir jangan-jangan nanti demo dibiarkan. Sebaliknya yang Supaya terjadi. rusuh. Ya ambil alih aja. Kalau situasi seperti apa. Artinya dengan Kapolri baru, demo dibiarkan, rusuh. Karena itu, Bung, nanti kemungkinan ketika ada nama calon, gitu kan. Ini kan analisis ya, hipotesis ya. Ini kan nggak nyaman berarti yang lama. Bisa saja, ini analisis kan, hipotesis. Bisa saja dibuat rusuh, supaya ini nggak jadi. Jika chaos pecah, benarkah militer harus turun tangan? Narasumber menilai secara hipotesis, jika situasi keamanan benar-benar tak terkendali, TNI dapat berperan sesuai kewenangan dalam kondisi darurat. Ia juga menyoroti ketimpangan kekuatan TNI Polri. Apakah ini solusi keamanan atau justru sinyal situasi politik makin genting? Kan keras. Oke Bang, pertanyaan terakhir saya nih Bang. Iya. Dari segi kesiapan militer kita, tadi Abang bilang kalau tentara mogok segala macam, apa kalau polisi mogok, nggak ambil alih sama tentara. Apakah militer kita tidak akan terjebak untuk juga menggunakan kekuasaan? Apa yang Abang lihat bahwa tentara kita yakin nggak bahwa akan siap untuk menjadi pengendali terpenting di dalam proses kalau seandainya terjadi chaos? Ya, kalau chaos itu militer harus turun, tapi untuk politik negara, bukan untuk kekuasaan dirinya. Harus ambil tindakan seperti, kalau misalnya seperti itu ada ya. Misalnya, polisi, misalnya ya, polisi membiarkan demo. Ya ambil alih. Tujuan militer itu apa sih? Untuk situasi darurat. Makanya ada polisi militer. Ya bertindak seperti polisi sipil. Ada kesehatan militer. Ya dia untuk mengisi rumah sakit-rumah sakit. Ya ada penerbang untuk mengisi pesawat-pesawat komersial. Ya. Kalau kosong. Ada nakoda, angkatan laut, kapal-kapal perang. Mengisi ferry dan segala macam kalau mogok. Kan memang seperti itu. Dia bisa menjadi jembatan udara, bisa menjadi jembatan laut, bisa menjadi jembatan darat. Jadi menurut saya, kalau situasi ada potensi kudeta terhadap presiden yang sekarang sedang membangun kepercayaan TNI, ya harus menggerakkan. Kesalahan Presiden Prabowo menurut saya, Bung Indra, polisi itu sangat berkuasa sekali setelah era reformasi. Bahkan mungkin ini organisasi institusi yang sangat kuat di Indonesia. Nah harusnya ini diturunkan, militernya dinaikkan, tapi enggak. Polisinya tidak diturunkan, militernya dinaikkan. Tapi tetap aja nggak seimbang menurut saya. Maka presiden perlu keseimbangan. Salah satu keseimbangan yang dilakukan presiden adalah memperkuat kejaksaan dengan di-backup oleh TNI untuk menghadapi kalau terduga korupsi, terduga yang bermain di tambang dan lain-lain, minyak dan lain-lain itu ada kepolisian. Jaksa bisa apa? Jaksa punya kewenangan tapi tidak punya kekuatan. Nah, TNI punya kekuatan tapi tidak punya kewenangan. Nah, polisi punya itu semua, Bung. Punya kewenangan, punya kekuatan. Yang bisa melawan kekuatan polisi ya hanya militer. Ini bukan hanya kasus di Indonesia ya. Di seluruh dunia seperti itu. Artinya Abang ingin menempatkan Prabowo pada posisi yang sesuai konstitusi menjadi panglima tertinggi Angkatan Laut, Darat, dan Udara itu tadi? Iya. Opsinya di sana ya? Iya, makanya menurut saya kalau kemudian ya polisi begitu kuat dengan BRIMOB-nya, dengan Densusnya,
Menurut saya tarik aja, ambil. Berada di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan, bukan lagi di bawah Mabes Polri. Brimob dan Densus 8. Kapolri dan Jaksa Agung diganti. Demo dikhawatirkan makin rusuh. Narasumber mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi pimpinan penegak hukum yang dinilai terlalu lama menjabat. Ia juga mengingatkan kemungkinan aksi dibuat rusuh sebagai bagian dari manuver politik. Ini sekadar kekhawatiran atau ada skenario yang sedang dipersiapkan? Bukti tetap jadi penentu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.